teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan diproklamasikan, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia datang bersama pasukan sekutu. Kedatangan mereka menimbulkan berbagai konflik dan perlawanan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia harus berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan pengorbanan besar. Dalam mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia menggunakan dua cara utama, yaitu perjuangan fisik melalui pertempuran dan perjuangan diplomasi melalui perundingan. Kedua, cara tersebut saling melengkapi dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik merupakan usaha mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan kekuatan militer dan perlawanan rakyat. Setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai pertempuran terjadi di banyak daerah. Salah satu pertempuran yang paling terkenal adalah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi karena rakyat Surabaya menolak ultimatum sekutu yang memerintahkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Dengan semangat perjuangan yang tinggi, rakyat Surabaya bersama para pejuang mempertahankan kota mereka. Perlawanan rakyat Surabaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin dijajah kembali. Walaupun banyak korban yang gugur, semangat perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selain Surabaya, perjuangan fisik juga terjadi di berbagai wilayah lain sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda dan sekutu. Pertempuran di berbagai daerah. Selain pertempuran Surabaya, terdapat beberapa peristiwa penting lainnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama adalah pertempuran Ambarawa yang berlangsung pada 1945. Pertempuran ini terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat Indonesia dan pasukan sekutu. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur musuh dan mempertahankan wilayah Ambarawa. Kedua adalah peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam peristiwa ini, rakyat Bandung membakar sebagian wilayah kota agar tidak digunakan oleh pasukan musuh. Meskipun harus meninggalkan tempat tinggal mereka, rakyat rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Ketiga adalah pertempuran Medan area di Sumatera Utara. Pertempuran ini menunjukkan keberanian rakyat Medan dalam menghadapi pasukan sekutu dan Belanda. Perlawanan berlangsung cukup lama dan menjadi bukti semangat juang rakyat Indonesia. Berbagai pertempuran tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia dari berbagai daerah bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Perjuangan diplomasi Perjuangan diplomasi. Selain melalui pertempuran, Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi. Diplomasi adalah upaya menyelesaikan konflik melalui perundingan dan kerjasama dengan negara lain. Salah satu perundingan penting adalah Perjanjian Linggarjati yang dilakukan pada tahun 1946. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Selanjutnya, terdapat Perjanjian Renville yang dilakukan pada tahun 1948. Walaupun hasilnya kurang menguntungkan bagi Indonesia, pemerintah tetap berusaha mempertahankan eksistensi negara melalui jalur diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan agar Indonesia memperoleh dukungan internasional. Dukungan tersebut agar penting karena dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, serta menekan Belanda agar menghormati kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar dan para tokoh nasional. Puncak perjuangan diplomasi Indonesia terjadi dalam Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Dalam konferensi tersebut, Belanda akhirnya bersedia mengikuti kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan secara resmi dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena menunjukkan keberhasilan perjuangan diplomasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Keberhasilan mempertahankan kemerdekaan tidak lepas dari peran para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sudirman, dan Bung Tomo. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda, baik dalam bidang pemerintahan, diplomasi, maupun perjuangan di medan perang. Berkat kerja keras para tokoh dan seluruh rakyat Indonesia, kemerdekaan dapat dipertahankan. Makna dan kesimpulan. Dari berbagai peristiwa yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Para pahlawan telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, benda, bahkan nyawa demi menjaga kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata. Namun, kita dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh, menaati peraturan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Nilai-nilai perjuangan seperti semangat pantang menyerah, cinta tanah air, rela berkorban, dan persatuan harus terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia. Kesimpulannya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Kedua cara tersebut berhasil menjaga kedaulatan Indonesia sehingga negara kita tetap berdiri teguh hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa para pahlawan dan meneruskan perjuangan mereka melalui tindakan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.